warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin. Saya prodi S1 Keperawatan. Saya berkuliah di Stikes Batara Guru Sorako. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik yang diberi tugas oleh dosen Ibu Armawati Abidin. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik merupakan proses pemeriksaan tubuh pasien untuk menentukan ada atau tidaknya masalah fisik. Tujuan pemeriksaan fisik adalah untuk mendapatkan informasi valid tentang kesehatan pasien. Terdapat 4 cara yang dilakukan pada tiap pemeriksaan fisik, yaitu yang pertama inspeksi, yang kedua palpasi, yang ketiga auskultasi, yang keempat perfusi. Inspeksi adalah tahapan yang bertujuan melihat bagian tubuh dan menentukan apakah seseorang mengalami kondisi tubuh normal atau abnormal. Inspeksi dilakukan secara langsung seperti penglihatan, pendengaran, dan penciuman, dan tidak langsung dengan alat bantu. Palpasi adalah pemeriksaan fisik lanjutan dengan menyentuh tubuh dan dilakukan bersamaan dengan inspeksi. Palpasi dilakukan menggunakan telapak tangan, jari, dan ujung jari. Tujuannya untuk mengecek kelembutan, kekakuan, massa, suhu, posisi, ukuran, kecepatan, dan kualitas nadi perifer pada tubuh. Auskultasi adalah proses mendengarkan suara yang dihasilkan tubuh untuk membedakan suara normal dan abnormal menggunakan alat bantu stetoskop. Suara yang didengarkan berasal dari sistem kardiovaskuler, respirasi, dan gastrointestinal. Perfusi. Tahapan ini bertujuan mengetahui bentuk, lokasi, dan struktur di bawah kulit. Perfusi bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, kita mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik, kita terlebih dahulu meminta izin kepada pasien apakah pasien setuju atau tidak. Selanjutnya, langkah pertama yang kita lakukan adalah memeriksa kepala dan rambut pasien. Apakah terdapat nyeri dan bagaimana keadaan rambut pada pasien. Selanjutnya, lakukan palpasi pada pasien, yaitu meraba bagian kepala pasien apakah terdapat nyeri pada kepala pasien. Langkah selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan pada wajah pasien, apakah terlihat simetris atau tidak. Selanjutnya,
melakukan palpasi pada bagian wajah pasien. Apakah terdapat nyeri pada bagian wajah pasien? Selanjutnya, pemeriksaan pada mata pasien. Apakah konjungtiva pasien merah muda atau tidak? Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada pupil pasien. Selanjutnya, memeriksa refleks akomodasi pada mata pasien. Selanjutnya, lakukan palpasi pada pasien. Apakah terdapat nyeri pada bagian mata pasien? Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan pada telinga pasien. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan ke dalam lubang telinga pasien. Apakah terdapat luka dan melihat kotoran pada telinga pasien. Selanjutnya, lakukan palpasi pada telinga pasien. Apakah terdapat nyeri pada bagian telinga pasien atau tidak? Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan pada hidung pasien, yaitu pemeriksaan pada lubang hidung pasien. Apakah terdapat luka dan kotoran pada hidung pasien. Selanjutnya, melakukan palpasi pada hidung pasien. Apakah terdapat nyeri pada bagian hidung pasien. Langkah selanjutnya yaitu pemeriksaan pada mulut pasien. Lalu, pemeriksaan pada gigi pasien. Apakah gigi pasien terdapat kotoran atau lubang pada gigi pasien. Selanjutnya, pemeriksaan pada lidah pasien. Jika berwarna merah muda, berarti lidah pasien normal. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada leher pasien. Langkah selanjutnya, melakukan palpasi pada leher pasien. Apakah terdapat nyeri pada leher pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada dada pasien. Sebelum itu, kita meminta izin kepada pasien untuk membuka pakaian pasien. Lalu selanjutnya kita melakukan palpasi pada bagian dada pasien. Apakah terdapat nyeri pada bagian dada pasien? Selanjutnya kita melakukan perkusi atau pengetukan pada dada pasien untuk mengetahui tekstur serta getaran pada dinding dada. Langkah selanjutnya yaitu melakukan auskultasi pada dada pasien, yaitu untuk mendengar bunyi jantung pasien dan menilai apakah bunyi jantung termasuk normal atau menandakan adanya kelainan atau gangguan pada jantung pasien. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada payudara pasien, yaitu lakukan palpasi apakah terdapat nyeri pada bagian payudara pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan pada perut pasien. Jadi pertama yang kita lakukan yaitu palpasi pada perut pasien. Apakah terdapat nyeri pada bagian perut pasien. Selanjutnya melakukan perkusi atau mengetuk perut pasien. Perkusi memungkinkan perkiraan palpasi massa keras atau lunak. Selanjutnya melakukan auskultasi untuk mendengarkan bunyi dalam perut seperti bunyi
bising pada usus. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada bagian punggung dan tulang belakang pasien. Setelah itu, lakukan palpasi pada punggung pasien. Apakah terdapat nyeri pada punggung pasien? Setelah itu, lakukan perkusi atau mengetuk bagian belakang pasien untuk mengetahui bunyi maupun masalah pada punggung pasien. Selanjutnya, pemeriksaan tangan pada pasien. Selanjutnya, lakukan palpasi pada tangan. Apakah terdapat nyeri pada tangan pasien? Selanjutnya, pemeriksaan pada kaki pasien. Apakah terlihat simetris atau tidak? Jadi, pasien tersebut kakinya tampak simetris. Selanjutnya, lakukan palpasi pada kaki pasien. Apakah terdapat nyeri pada kaki pasien? Setelah melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, maka lepaslah handscoon dan segeralah mencuci tangan.